Definisi Bandung rasa Jimbaran. Ini vibingnya aku udah berasa kayak lagi ada di Bali sih. Menunya super lengkap dan pilihan ikannya pun beragam loh foodies. Mulai dari ikan barakuda sampai ikan pari. Widih, mantep punya nih. Lokasinya ada di belakang gedung sate ya. Namanya Ikan Bakar Tepi Laut 18. Cuslah langsung kita gaskan foodies. Nah, sebagai makanan pembuka nih, oyster bakar bumbu Jimbaran kayaknya oke juga nih foodies. Kalian harus lihat. Tuh, ya. Kelihatan ya daging oysternya ya. Tarik sini dengan bumbunya. Oyster ini juga tricky banget kan foodies ya. Jadi kalau misalkan penyimpanannya nggak bener, dia pasti rasanya tuh amis, aromanya amis, rasanya nggak bener. Tapi ini nggak sama sekali, ini enak banget tuh, ya. Yang kayak gini nih yang bikin foodies happy, ukuran oysternya yang pas dan juga bumbunya berlimpah. Bumbunya yang lekoh ini punya rasa pedas, manis dan juga gurih gitu loh foodies. Makin nikmat karena tekstur oysternya yang empuk masih ada kenyal-kenyalnya. Kalau tadi bumbu oysternya itu kan dia agak pedes manis gitu kan. Sedangkan yang ini kita cobain, ini bakar pedes gitu foodies. Dan dia bakarnya pakai bambu, makanya ini udah pakai bambu ditambah dengan daun pisang pula. Kebayangkan kalian aromanya itu kayak bagaimana. Ini aromanya kaya banget. Nah, aku mau angkat ini buat kalian foodies. Ini adalah wujud dari ikan barakuda. No, takutnya kalian penasaran, barakuda yang mana sih San? Barakuda tuh yang kayak gini nih. Dia muncungnya panjang. Barakuda ini emang ikan yang paling best seller ya di sini foodies. Selain ukurannya yang besar, dagingnya juga tebal, jadi bisa sharing deh tuh. Pancing mania mantap. Salah program. Foodies, nih ya beneran. Tuh, kalian lihat. Ya, tekstur dagingnya. Tuh serat-serat dagingnya kelihatan ya foodies ya. Sepertinya sih lembut ya kalau aku lihat ya. Tapi kita coba dulu foodies. Rasanya bagaimana? Dia itu seratnya itu enak banget. Rasa bumbunya meresap sampai ke dalam. Bumbu pedasnya ini kalau aku bilang nggak terlalu pedas sih foodies. Jadi masih aman banget. Walaupun dia bilang masak pedas, tapi ini nggak sepedas itu. Justru ini aroma yang ada di dalam ikannya ini adalah aroma dari daun, aroma dari bambu. Itu bikin dia makin rich banget. Bumbu yang dipakai itu bumbu signaturenya Ikan Bakar Tepi Laut 18 foodies. Rasa yang paling dominan ada gurih dari rempahnya. Pedasnya tuh tipe yang awet gitu ya, hangat sampai tenggorokan. Mantap. Ini sensasinya seru banget sih. Kalau nanya rasanya juga kayak gimana, ini cenderung kayak mirip aromanya sama urap, tapi bukan urap. Rasanya bukan urap, tapi rasanya kayak urap gitu. Jadi bikin si ikannya ini benar-benar begitu masuk sama bumbu-bumbunya, serat-seratnya semuanya itu ngeblend banget, halus banget di mulut. Ini luar biasa sih, ini Ikan Bakar Tepi Laut 18 ini ya. Makanan lazim sebanyak ini enaknya bagi-bagi gak sih foodies? Sekarang kita sharing yuk ke foodies yang datang sama keluarganya nih. Gimana? Enak ya? Tekstur ikannya enak juga ya? Matangnya pas ya? Nggak kering gitu ya? Masih juicy, masih moist gitu ya dalamnya ya? Lazis ya? Approve ya? Bukan main foodies. Fix bawa keluarga dan rombongan ke sini ya foodies, karena kualitas seafood ini premium tapi harganya mulai dari 30.000 aja. Yuk, kita ke Jalan Cimanuk Bandung buat cobain Ikan Bakar Tepi Laut 18. Oke foodies? Jadi buat kalian semua, jangan lupa kalau mau dapat rekomendasi makanan receh, terus nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, jangan ngaku pecinta mie ayam bakso ya atau martabak nih kalau kalian belum pernah jajan di kedai legend ini. Mie ayam bakso dan martabak AA.
Udah dari 2004 loh dan gak pernah sepi pelanggan foodies. Tuh Rifki aja keponya sampai ke dapur. Duh jangan rusuh ya Ki, soalnya kan pesanan gak berhenti-berhenti nih. Lihat aja sekali bikin pesanan mie-nya langsung sebaskom, wih. Ini ngomong-ngomong mie-nya bikin sendiri apa gimana nih ya? Iya, produksi sendiri, Pak. Produksi sendiri? Ya. Wah, kok banyak gini? Ini buat banyak orang atau? Iya, ini bisa sekali apa porsian kalau bikin kalau lagi rame gitu bisa 4 jadi porsi. jumlah segini foodies, ini bisa buat 4 porsi. Iya Ki, pasti dapet kok. Ayo foodies, abangnya nggak pelit resep nih. Kita dapat juga dong bocoran ya. Kalau mie-nya itu dibumbuin sama minyak, bawang, garam, juga kecap manis, kecap asin, dan lada. Nah, topping wajibnya ada ayam yang ngasihnya seabrek, juga bawang goreng, dan daun bawang nih foodies. Bawang Apa? goreng. Masih kurang? Tenang, kalian masih bisa nambah topping lain kok. Kayak bakso, tahu, dan pangsit basah foodies. Mie-nya enak banget. Dia tuh lembut banget foodies. Sama satu lagi ya, mungkin karena tadi dibumbuin, jadi dia tuh rasanya tuh gurih banget. Tapi nggak mate. Jadi rasanya tuh pas banget. Dengan kualitas rasa yang lazis dan porsi yang jumbo, ya pantas aja ya jumlah pelanggan yang datang itu bikin kita wow, rame, gak ada matinya guys, mantap. Mantap. Ini dia foodies. Jadi mie di sini nggak cuma mie ayam bakso, tapi ada varian mie hot plate. Ini yang lada hitam, ini yang seafood. Wah, nyengat banget foodies. Isi dalam satu porsinya itu lumayan banyak foodies. Ada udang, ada cumi, jamur, dan tentu saja mie. Jenis mie-nya sama nih dengan mie ayam yang tadi foodies. Udangnya lembut banget dan bumbunya berasa banget. Mantap foodies. Ini kaya akan rasa. Ada manisnya, ada pedesnya, ada asinnya. Wah, mantap banget nih. Untuk kategori pedesnya menurut aku nih masih aman nih. Masih bisa dinikmati foodies. Oke, makan berat udah, tinggal cemilannya nih. Ada martabak sapi lada hitam yang jadi salah satu bestseller di mie ayam dan martabak AA. Bentar. Martabak tuh makanan berat atau ringan sih foodies? Soalnya ini martabak ini kan ada sapi lada hitamnya, terus ada macem-macem gitu. Kita cobain foodies. Iya juga ya Ki, judulnya sih cemilan, tapi kalau lihat bentuknya duh geda kayak begini, kalau dihabak sendiri ya auto kenyang pasti. Gak heran lah ya, soalnya kan ini juga pakai telur bebek yang bikin rasanya jauh lebih gurih dan adonan isian jadi lebih tebal. Terus isian daging sapi lada hitamnya ini juga banyak loh foodies. Benar-benar berasa sapi lada hitam. Mantep banget. Martabaknya tebel, rasanya gurih. Black peppernya tuh berasa. Sekarang aku mau cobain pakai kuahnya. Cocok. Warna kuahnya emang coklat pekat dan rasanya itu mirip-mirip dengan cukom pempek, tahu kan? Tapi don't worry foodies, ini rasanya manis, juga sedikit asam segar, tapi asamnya nggak nyelekit kok. Rasanya itu gurih tapi light aja gitu, pokoknya enak deh. Kuahnya juga gurih, ada sedikit rasa manisnya. Melengkapi rasa asin dari si martabak. Top. Kurang pas kalau kita belum pakai acar sama cabenya foodies. Nah foodies, kalau kalian kesini jangan lupa pesan menu paling barunya ya, es durian. Salah satunya ini nih, es teler durian. Tenang, nggak bikin kamu teler kemanisan kok. Soalnya manisnya cuma pakai sirup mocha dan sisanya ya manis dari masing-masing buahnya. Ini nangkanya dari Bogor, alpukatnya dari Padang, dan duriannya dari Medan. Wah, seger banget foodies. Aku pikir tadi bakalan manis banget. Ternyata enggak, pas manisnya. Wah, mantep. Langsung aja kita cobain durian nih. Gimana makannya? Duriannya tambah biji ya foodies, jadi nggak repot tuh pas makannya. Dan saat penyajian duriannya masih rada-rada freezing gitu, jadi lumernya pelan-pelan. Wih, mantep ya. Aku nggak bisa berkata-kata. Ini enak banget, sumpah. Ini enak banget foodies, parah. Dan ini nggak bikin enek sama sekali, beneran.
Hai Loki, tanggung jawab ya kalau banyak foodies yang ngiler nih gara-gara kamu. Spill dong alamatnya, cus! Buruan, kalau foodies penasaran, langsung aja datang ke mie ayam bakso dan martabak AA di Jalan Ahmad Yani, depan Mall Jambu 2 di Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini dia nih yang katanya ayam bakar kebanggaannya warga Pasar Kerangan Kota Bekasi. Namanya ayam bakar Cak Togo. Yang khas di sini, ayamnya dibakar pakai tusukan foodies. Jadi kayak sate versi ayam utuh ya. Sekelas ayam bakar ini mirip banget sama taliwang ya guys. Tapi ini ada bumbu celup yang bikin beda. Bumbunya terbuat dari cabai, kemiri, santan, dan pentolannya si biji wijen. Ketahuan deh ya bedanya. Ayam bakar foodies, tuh lihat. Wah, gede-gede banget. Lihat tuh foodies. Banget ayam bakarnya. Dan ini tuh beda sama ayam bakar lainnya ya. Kalau ayam bakar lain tuh kan cuma diolesin kecap. Kalau ini tuh ada bumbunya gitu. Lihat. Wih. Let's go, kita cobain foodies. Kita coba yang ini. Bumbunya tuh banyak banget foodies. Jadi bukan yang ayam bakar kering gitu, tapi dia ayam bakarnya full bumbu, dan dia bumbunya tuh agak-agak gurih, tapi agak sedikit pedes. Cuma nggak yang bikin nyiksa pedesnya ya, pedesnya pedas-pedas nikmat gitu. Ayamnya tuh bener-bener bukan ayam yang kering keras gitu ya, jadi tuh ayamnya bener-bener lembut banget. Lihat, juicy banget. Dan bakarannya kan karena dia pakai bumbu gini jadi agak-agak manis-manis gitu. Dan yang aku suka ya, ini tuh dia nyerap karena dia pakai bumbu lagi kan, jadi dia nyerap banget sampai dalam-dalam tuh. Tambah sambelnya. Wah. Makan ayam di sini sih dijamin kenyang foodies. Potongan ayam yang 1 ekor bagi 4, jadi sekali makan tuh bisa kenyang deh sampai besok. Ayamnya ini punya rasa manis ya guys, karena sebelum dibakar diungkep dulu pakai air gula. Jarang kan yang pakai teknik begini, cuman ayam bakar Cak Togo nih kayaknya yang bisa. Mantul. Sekarang kita cobain pakai sambal foodies. Tuh lihat. Sambalnya tuh sebenarnya agak mirip sama bumbu-bumbunya si ayam ini. Cuma ini lebih pedas karena kan sambal ya, jadi mungkin lebih banyak cabenya. Sama kayak ada aroma-aroma kacang gitu deh. Kayaknya pakai wijen nih. Kalau dari bau-baunya ya. Tapi enak banget foodies. Jadi kayak ada gurih, manis, sambalnya tuh nggak yang pedas nyiksa gitu loh. Pedasnya nikmat gitu. Betul foodies, sambalnya ini pakai santan dan juga biji wijen yang bikin tekstur agak kental dan punya rasa gurih selain pedas dari cabai. Endorse. Apalagi ini dicocol sama daging ayam yang udah dibakar. Waduh, gak ada lawan deh. Beneran bikin lidah langsung auto jatuh cinta. Fun fact-nya ya, tempat ini tuh aku sering banget beli di sini, makan di sini. Nih ya, kalau aku tuh biasanya makannya pakai kemangi, kayak nasi uduk, ya kan? Sama ini nih yang barang langka nih, dia tuh jarang ada di sini. Pete foodies, tuh lihat. Kita makannya gini. Kita makan, pakai sambal ya kan, pakai petenya, pakai kemanginya. Aduh, enak banget foodies. Pantes deh ya, kayaknya udah tahu bener nih sampai ke rempahnya. Rasa ayam bakarnya yang khas bikin warung ini jadi andalannya warga Keranggan yang pulang kerja tuh foodies. Sehari aja bisa habis sampai 70 ekor ayam loh, sadis. Kalau kalian pengen kesini, pengen nyobain, datang aja langsung ke ayam bakar Cak Togo di daerah Keranggan. Nih, wajib cobain foodies. Sambalnya, bumbunya, bebeknya, ayam bakar semua enak. Ini dia nih, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dia pakai daging sapi ya foodies, tapi empuk banget.
Foodies, ada sate Marangi endos nih, incarannya wisatawan di Bogor. Kalau weekend katanya bisa ludes sampai 60 kg daging loh. Wadidaw. Bu, enak Bu. Asli enak. Enak. Endul. Nggak jauh-jauh nggak nyesel ya. Emang dari mana? Jakarta. Oh iya, demi makan di sini doang. Emang. Bungkus katanya ya. Bungkus juga. Bungkusnya nggak kira-kira. Berapa? Dia 3 porsi. 3 porsi. Saya 2. Wih, kalau dibela-belain lintas kota dan provinsi terus sampai dibungkus pula, kayaknya beneran gong nih Foodies. Langsung kita eksekusi nggak sih? Nggak pakai basa-basi. Yes, kuy. Betul kata ibunya, di bagian kayak lemak-lemaknya pas dimakan tuh meleleh di lidah. Dia pakai daging sapi ya Foodies, tapi empuk banget. Yup, kalau kamu pesan sate Marangi campur, dapatnya tuh nggak cuma potongan daging, tapi juga jando Foodies. Dagingnya empuk, no perlawanan sama sekali. Karena menggunakan khas dalam yang teksturnya terkenal halus dan minim lemak Foodies. Nah, dikombain sama jando yang auto blast nih ya, alias meleleh di mulut, jadi makin jos deh tuh. By the way, kamu salvo nggak sih sama cocolan di satenya? Nggak cuma satu loh, tapi langsung dapat 2 Foodies. Sambal oncom serta sambal tomat yang jadi signature sate Marangi khas Cianjur dan Purwakarta. Asik banget ya, bisa cobain dua-duanya. Jadi sate Marangi itu Foodies, dia lebih ke manis, ada wangi ketumbarnya, gurih, asin, tapi emang lebih dominan manis sih. Emang lebih cocok makannya pakai sambal oncomnya yang gurih, agak pedas. Kasih oncomnya lagi. Siap-siap Foodies. The best banget. Sambal tomatnya, dia pakai tomat hijau. Wow. Kalau Foodies pengen yang seger, pas makan sate Maranginya, lebih cocok pakai sambal tomat. Cuma kalau pengen agak creamy, ada teksturnya, makannya pakai sambal yang oncom. Sama-sama enak. Tinggal kalian pilih mau yang mana ya. Next, biar makin kenyang, makan satenya bisa pakai nasi atau ini nih, si ketan bakar. Iya Foodies, kalau kamu cari lontong di sini nggak bakalan ketemu ya. Mohon maaf. Pertama, Foodies ambil satenya dulu. Baru ambil sih ketannya. Ketannya lembut, ada rasa asin gurihnya. Paling enak ketannya dikasih sambal oncom. Sate Marangi, ketan bakar plus sambal oncom. Udahlah ya, dibikin gak bisa berword-word lagi deh nih, saking lazisnya. Bang Empin aja bisa ngabisin secepat kilat tuh 10 tusuk sate ya Foodies. Nambah lagi apa Bang? Foodies lihat ya, ini udah habis, berarti terbukti enak. Tapi tunggu dulu, belum kenyang. Kalau makan sate masih ada yang kuah-kuah. Aduh. Kabita yang berkuah-kuah, ya udah cus langsung dipilih. Mau sop iga yang segar dan isian effortless atau soto susu campur yang creamy. Keduanya super duper best loh dinikmati di tengah cuaca kota Bogor yang lagi sering gloomy. Ulala. Habis makan sate, manis-manis, berlemak, kita kasih kuah sop tuh emang enak banget. Dia dikasih minyak samin atasnya, dagingnya ada daging, ada tomat, ada emping, daun bawang, wah tuh, hangat-hangat lagi. Cobain ya Foodies. Ya Foodies, gasnya kita langsung cus ke sate babab yang ada di Jalan Ahmad Adna Wijaya, Kota Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nambah lagi Foodies. Emang nikmat banget. Foodies yang lagi kangen
kuliner Jawa Tengah. Yuk kita ikut Ivan Kabul ke warung Solo AA. Eits, ini bukan AA-nya orang Sunda lah ya. AA tuh maksudnya adem ayem. Di sini kalian bisa pilih nasi putih, nasi kuning yang gurih dan wangi, atau nasi merah yang kaya akan serat. Ada lebih dari 40 jenis menu nih yang bisa foodies pilih. Mulai dari lauk-laukan kayak ayam, ikan, semua jenis pertumisan sampai sajian berkuah. Ini dia salah satu yang istimewa di warung Solo Adem Ayam, Buntil. Soalnya nih foodies, menu ini gak setiap hari ada loh. Wah, kali ini kamu beruntung nih dong, Van. Dinamai buntil karena bentuk makanan ini berupa bungkusan yang diuntil-until alias diikat. Isiannya didominasi kelapa parut dengan varian isi lebih banyak lalu dibungkus dengan daun pepaya. Unik kan? Bungkusannya bukan menggunakan daun talas kayak biasa loh, tapi menggunakan daun pepaya. Dan ternyata nggak diuntil di foodies tapi cuma digulung. Tapi bungkusannya nggak ambiar loh ya. Wih, keren. Memang ini rasanya layaknya daun ya. Ada rasanya memang ada sedikit-sedikit pahit. Tapi aku rasa ini bukan yang terlalu pahit. Lebih pahit hidupku soalnya. Tapi meskipun ini tebal nih, Budis lihat nih. Tapi ternyata dia nggak susah buat digigit. Ini aku satu kali gigitan nih ya. Dan bisa nembus ke semua lapisannya. Lapisannya baik banget dan dalamnya itu ada rasa ini kelapa-kelapa juga nih. Buntelannya aja udah lasis ya, Van. Apalagi kalau dinikmati pakai kuah. By the way, biarpun kuahnya agak merah nih, tapi masih aman kok secara pedas. Gurih pedasnya kuah justru jadi penyeimbang rasa pahit si daun pepayanya. Nah, kalau foodies ngerasa masih kurang pedas, tinggal gigit aja deh tuh cabai rawit utuhnya ya. Mantep banget nih foodies. Kalau aku lebih suka yang ini. Foodies pengen menu yang ngedaging banget. Nih, gulai kambing yang jadi best sellernya di sini. Wow. Ini sih kalau dari penampakan nih ya tuh, dia udah ogrek-ogrek kayak gini nih. Ini biasanya tipe-tipe daging yang gampang banget lumat dalam mulut nih. Kambingnya nggak bau. Itu penting banget. Jadi kadang-kadang ada ya makan-makan kayak terlalu bau kambing ya. Jadi memang itu kayak kita punya selera makan pun jadi pasti akan terefek. Tapi ini jujur satu, itu yang aku suka. Dan yang kedua memang tuh, nah, empuk banget, nggak alot. Kadang-kadang ada juga memang kambing-kambing tuh yang susah digigitnya. Dan surprisingly, ini kuah gulai memang kuncian sih, ya. Jadi memang setiap kali kita gigit, dia itu memang ada yang meledak gitu dalam mulut. Yaitu kuah-kuah gulainya. Biasanya sih kalau masakan daging kambing yang gak bau perengus, itu tandanya pakai daging kambing muda tuh foodies. Selain itu, tekstur daging kambing muda tuh gak alot ya. Beda jauh banget sama yang bandot. Ya, walaupun kuahnya merah, tapi ternyata gak sepedas kuah buntil tadi loh ya foodies. Aman sih ini kalau kalian tipe yang gak kuat pedas. Nah, ini dia nih foodies, pamungkas pesta kuliner Jawa Tengah kita, garang asam. Yakin sih, ini pasti kali pertama nih foodies tahu garang asam ayam. Tapi ayamnya dibakar dulu foodies. Ini segar sih, ini segar banget, aku suka banget. Selalu rasa-rasa kuahnya tuh masuk ke dalam. Jadi setiap kali kamu makannya nyiprat dalam mulut kamu. Dan ini yang menarik menurut aku. Ini bukan ayam rebus sembarang ayam rebus. Dia itu tuh udah kayak dibakar dulu sebelumnya. Jadi waktu kamu makan, rasa smoky-smokinya tuh ada. Tapi tetap kamu gimana sih nyobain ayam rebus tapi yang dibakar? Nih, ada di garang asem ini. Ini enak banget nih. Ayamnya sengaja dibakar dulu biar gak bau amis ketika direbus. Alhasil malah bikin sensasi makan jadi terasa beda loh dibanding garang asam pada umumnya. Ada gurih, ada segar, dan ada aroma smoky-nya guys. Nah, buat foodies yang penasaran langsung aja meluncur. Oke, skuy. Warung Solo Adem Ayam ada di Pondok Gede, Bekasi. Buka dari jam 8 pagi. Oke, cus. Selamat menikmati foodies. Tetap dimakan receh. Yang menunya receh, tapi rasa gak recehan. Sorry ya, sibuk mau makan lagi. Rasa kejunya berasa banget.
Dia sedikit tapi langsung nendang. Oh my god. Ternyata perpaduan cireng isi keju sama kuah matcha itu patut kalian coba sih foodies. Sumpah aku sih recommended banget. Lihat ikan penuh bumbu di panci kayak begini, pastinya bikin perut kruyuk-kruyuk minta diisi ya nggak? Tapi foodies tahu nggak ini ikan apa yuk? Kalau ke Lamongan cari soto, wes biasa toh. Kali ini kita cari yang spesial, yang luar biasa foodies. Kita mau cobain makanan tradisional dari Lamongan. Nih Tasya udah sampai di nasi boran ya, rosso nyoto. Apa tuh artinya Bu, rosso nyoto? Nyata rasanya ya. Foodies baru denger ya ada makanan namanya nasi boran. Padahal nasi boran ini masuk kuliner yang melegenda loh di Lamongan. Muncul pertama kali di Dusun Kawetan, Lamongan. Awalnya penjual nasi boran jualan berkeliling layaknya penjual jamu. Sekarang foodies bisa temuin penjual nasi boran di sepanjang jalur Pantura Lamongan. Tapi tetap sih salah satu nasi boran yang paling favorit dan udah legend ya di nasi boran Yuk Tati ini nih foodies. Bu Tati meneruskan usaha nasi boran orang tuanya sejak tahun 2002. Tapi sayangnya Bu Tati lupa tuh foodies, tahun pasti awal orang tuanya yang berjualan. Kalau kata warga lokal sih udah ada dari tahun 80-an gitu tuh guys. Ibu apa yang bikin ini spesial di antara yang lain Bu? Ikan sili. Ikan? Ikan sili. Ikan sili atau ikan gabus gitu ya Bu ya? Enggak, Serupa bukan. dengan itu? Bukan. Bukan, tapi Ikan sili itu kepala sama ekor sama. Oh. Ikan kali. Oh, jadi ikan yang hidup di perairan Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Dan ini katanya musiman juga ya adanya ikan sili ini. Musiman ini. Ya. Untungnya sekarang lagi musim ya. Nah ini dia nih lauk nasi boran paling spesial yang udah menggoda-goda dari tadi namanya ikan sili. Ikan ini gak selalu ada ya di setiap penjual nasi boran karena mulai sulit dicari dan bersifat musiman. Saat sedang langka, harga 1 kg tuh bisa setara dengan 2 kg daging sapi loh. Wih dahsyat foodies. Nah Tasya beruntung nih foodies bisa ketemu penjual nasi boran yang lauknya komplit kayak begini. Ini nih yang bikin Tasya penasaran foodies, ikan sili. Nah, jadi ternyata katanya ikan ini antara kepala sama ekornya itu hampir tidak ada bedanya foodies. Karena matanya yang cili atau kecil gitu ya. Jadi orang sampai bingung yang mana kepala, yang mana ekor. Nah ini tuh mirip-mirip sama sesaudaraannya sama belut ya foodies. Tapi ternyata ini cuma adanya di sekitaran perairan air tawar di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Adanya juga musiman, kebenaran Tasya dapat lagi hoki dan bisa cobain. Kita coba rasa dagingnya foodies. Dagingnya lembut, padat foodies, dan ada aroma tersendiri. Tapi bukan aroma amis ya foodies ya, tapi ada aroma khas tersendiri foodies dan lebih enak daripada daging belut. Aroma dan rasa yang Tasya maksud itu berasal dari ikan sili yang udah diasap foodies, jadi ada smoky-smoky gimana gitu. Mengelola ikan sili ini untuk jadi lauk di nasi boran emang gak asal cemplung aja. Biar jadi sajian yang spesial, ikan silinya juga harus dibikin spesial juga dong foodies. Warna bumbu yang merah merona ini punya rasa yang sesuai sama warnanya ya guys. Pedas, sedap yang bikin kita nggak bisa berhenti makan pakai nasi hangat. Wah kacau sih nih, bisa lupa diet. Selain itu ada juga rasa gurih dari parutan kelapa dan terasi di dalam bumbunya. Gak kalah penting nih, medok banget rasa rempahnya yang nampol abis. Woohoo, it's so yummy. Sama aku pengen cobain ini. Empok, katanya namanya di sini empok. Kalau aroma dia nggak ada aroma khasnya foodies, tapi rasanya mirip-mirip kayak cakwe, lembut-lembut gitu, dan agak cuy-cuy gitu. Kelihatannya sih emang kayak gorengan kebanyakan aja ya, tapi ternyata empuk-empuk ini tuh diciptakan untuk jadi bestinya nasi boran tuh foodies, karena beneran jadi endelita bingits pas dimakan barengan. Bumbunya sih yang bikin enak foodies, jadi mau dipakein ke ikan, mau dipakein ke ayam, dicampurin apa aja, itu udah enak tenan ya.
Semua daging-dagingan yang ada di bumbu boran ini tuh kayaknya nggak ada yang nggak lembut ya foodies. Jadi lidah juga udah berasa dimanja ini di tiap suapannya. Bumbunya udah nggak usah ditanya lagi deh, ngeresep sempurna sampai bagian terdalam dari dagingnya. Bukan cuma dagingnya aja, tapi tahu tempenya juga tuh foodies. Ya gimana nggak ngeresep coba? Uang masak dengan bumbunya aja bisa sampai 5 jam gitu loh. Fix luar dalam mah full of bumbu. Lazis! Lokasinya ada di Jalan Mastrip, Lamongan foodies. Persis di pinggir jalan. Jadi rame, pol, curiga. Bentar lagi kayaknya habis foodies. Kamu mesti cobain kesini karena makan receh, bener receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, kulineran di Blok M sih nggak cukup satu aja ya. Kayaknya sayang banget gitu loh, ya kan? Nah kali ini jika nemuin camilan lagi viral banget nih, namanya cireng in. Masa sih cireng isi keju lumer ini dipaduin sama kuah maca? Hah? Maca banget nih. Iya foodies. Jadi nggak cuma es maca aja ya yang bisa kamu nikmatin, cireng ternyata juga cocok banget loh. Cireng kuah maca tuh, kalau misalkan dari aromanya sih menggugah sekali ya. Tuh lihat deh foodies. Nih dia warnanya hijau secara kan maca ya, dan nyampur banget sama si sambelnya. Langsung aja kita cobain yuk. Ayo kita cobain. Penasaran banget foodies. Foodies, kuah macanya itu terbuat dari maca bubuk yang dicampur sama mozzarella yang dilelehkan, juga susu, dan gak lupa ditambahin lada dan kaldu bubuk biar ada sensasi creamy pedas manja gitu lah. Ini cirengnya mau pilih yang isi ayam cincang atau keju, semuanya worth it buat dicobain. Pokoknya ya, surprise banget deh foodies. Ini rasanya bener-bener ngeblend banget. Aduh pedas enak. Rasa macanya itu sama pedasnya 50 banding 50. Jadi macanya itu nggak bikin enak dan tetap segernya, creamy-nya sama pedasnya juga dapat. Aduh ini best banget deh. Ternyata ini tuh aku pikir bakalan enak apa gimana, tapi enggak. Ini benar-benar bisa diterima banget sama lidah. Aduh aku ketagihan. Aku kayaknya bisa deh kalau suruh ngabisin nguyupin kuahnya doang. Rasa kejunya berasa banget. Dia sedikit tapi langsung nendang. Oke, enak banget sih. Ternyata perpaduan cireng isi keju sama kuah maca itu patut kalian coba sih foodies. Sumpah aku sih recommended banget. Enak ya? Enak ya. Aduh, enak banget ya. Foodies lihat deh kejunya isinya. Banyak loh foodies, dan kalau menurut aku porsinya tuh pas untuk ukuran cireng sebesar ini. Makanya bisa viral dan banyak yang antri karena seunik ini loh foodies. Gak pernah kebayangkan kalau maca dijadiin kuah untuk cireng kayak begini. Emang deh selalu aja ada tuh gebrakan. Mana harganya masuk di kantong pula. Buat cireng isi 3 harganya 15.000 aja. Masih kurang, pesen yang isi 5 nih cuma Rp20.000. Oke, kita lanjut lagi Cika. Kan tadi yang maca udah tuh. Cobain yang kuah creamy spicy dong, yang katanya favorit juga nih. Coba. Kayak mana tuh pedesnya? Langsung kerasa bedanya foodies. Bener-bener jomplang banget dari maca terus ke creamy. Ini rasanya bener-bener creamy, gurih, pedas. Pedasnya juga 80% pedasnya. Creamy-nya juga gurih banget. Nggak bikin enak juga foodies. Suka deh. Ini rasanya asin gurih. Ini rasanya ayamnya isinya banyak banget sih. Tuh. Kalau aku liatin ya. Wow. Kelihatan nggak isinya? Ini rasa isi ayamnya tuh banyak banget. Kayaknya diisi hampir penuh ya. Hebat deh, juara deh. Nggak sayang topping. Udah isi penuh, dan dengan si kuah creamy ini, aduh, kombinasi yang pas, nggak bikin enak. Foodies, isian ayam suwir buat cireng ini tuh agak spicy ya. Udah dicincang dan dicampur sama bumbu pedas. Jadi buat kamu yang godain pedas, hati-hati ya.
Oh ya, buat level kepedesan kuahnya ini bisa request loh. Mau level 1 sampai 3 sesuaiin aja sama lidah masing-masing. Oke? Gimana nih, udah pada ngiler nggak tuh sama menu-menu menggoda dari Cireng ini? Buruan deh kalau gitu borong camilan yang super endes plus viral ini nih foodies. Yang sehari aja bisa ludes 500 porsi loh. Mantep gak tuh? Gimana? Udah gak tahan ya pengen jajan? Sama dong. Yuk foodies, kita meluncuri langsung ke warungnya di Pujasera Blok M Square, Jakarta. Cheers! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh